Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Desain Obat. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai drug action. Nah, untuk bisa memahami aksi obat, maka mungkin mahasiswa perlu mempelajari kembali materi farmakodinamika yang telah disampaikan di mata kuliah farmakologi. Karena memang di materi ini akan sangat berkaitan dengan interaksi antara obat dengan reseptor atau ligan dengan reseptor yang seharusnya sudah banyak disampaikan di bagian farmakodinamika. Jadi mungkin ini hanya mengulang mengenai beberapa mekanisme kerja obat di dalam tubuh. Oke, desain obat intinya bertujuan untuk dapat mempengaruhi secara selektif proses penting yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk meringankan atau menghilangkan gejala-gejala dari suatu penyakit. Mungkin ini juga yang membedakan antara obat sintesis dengan obat tradisional. Kalau untuk obat tradisional itu kan kerjanya dia tidak selektif ya. Jadi karena memang di dalam kandungannya itu masih terdapat berbagai macam campuran metabolit di dalam tumbuhan, maka tidak dapat dipastikan bahwa kerjanya selektif. Berbeda dengan obat sintetik yang dapat dibuat yang kerjanya selektif di dalam tubuh. Nah, selain itu juga fungsi dari obat adalah untuk mengeliminasi berbagai gejala yang ditimbulkan dari suatu penyakit. Contohnya misalkan demam, pusing, itu kan termasuk dari gejala penyakit. Nah, fungsi obat selain untuk menyembuhkan penyakit juga untuk menghilangkan gejala dari suatu penyakit. Lalu bagaimana cara obat bekerja dalam tubuh kita? Nah, ada dua mekanisme yang dapat terjadi. Yang pertama adalah obat dengan target non-spesifik, dan yang kedua adalah obat dengan target yang spesifik. Ada 3 target utama tempat obat bekerja dalam tubuh. Yang pertama yaitu pada lipid, kedua protein reseptor, contohnya adalah glikoprotein, yang ketiga ada pada asam nukleat. Nah, yang perlu diingat adalah obat tidak dapat bekerja jika tidak terikat pada tempat kerjanya. Nah, penentuan tempat kerja obat sangat penting dalam hal mendesain bentuk obat yang diinginkan. Jadi desain obat itu tergantung kita ingin menempatkan dia di tempat kerja yang mana. Nah, kita ulang kembali pengertian dari reseptor. Reseptor adalah suatu makromolekul yang bekerja dengan cara berikatan dengan molekul pemberi sinyal-sinyal kimia. Kemudian dengan adanya ikatan tersebut dapat menimbulkan suatu efek tertentu di dalam tubuh, misalnya perubahan dalam fungsi sel. Jadi reseptor dapat berikatan dengan molekul pemberi sinyal. Nah, molekul pemberi sinyal ini macam-macam. Biasanya kita sebut dengan ligan. Ini bisa berupa suatu peptida atau molekul kecil lain, contohnya ada neurotransmitter, ada hormon, obat-obatan, atau justru berupa toksin atau racun. Nah, setiap reseptor dihubungkan dengan suatu jalur biokimia seluler yang spesifik. Sementara banyak reseptor ditemukan di sebagian besar sel, masing-masing reseptor hanya akan mengikat atau berikatan dengan ligan yang punya struktur tertentu. Ketika ligan berikatan dengan reseptornya, dia dapat mengaktifasi atau menghambat jalur biokimia yang terkait dengan reseptor tersebut. Jadi kerjanya ada dua, setelah berikatan dengan ligan, bisa terhambat atau justru mengaktifasi kerja dari reseptor tersebut. Nah, area spesifik yang diliputi oleh protein dan glikoprotein dapat ditemukan pada sekitar area membran seluler, dan yang kedua ada pada inti selnya langsung. Ini adalah gambaran bagaimana mekanisme kerja antara ligan dengan reseptor. Ini ketika ligan baik berupa neurotransmitter, hormon, obat, atau toksin terikat dengan reseptornya, maka ikatan tersebut akan menghasilkan suatu aksi pada intraseluler di dalam sel dan kemudian menghasilkan suatu efek. Aksi tersebut hanya dapat terjadi jika terdapat kecocokan ikatan kimia antara ligan dengan reseptornya. Jadi obat atau ligan di sini hanya mampu terikat dengan proteinnya jika punya kecocokan ikatan kimia. Setelah mereka berikatan, maka akan terjadi penghantaran sinyal di dalam sel, kemudian muncullah yang namanya efek. Ini contohnya ada obat yang punya struktur kolin, asam fosfat, dan juga gliserol. Dia mampu berikatan dengan asam lemak pada reseptor atau pada enzimnya di bagian gliserolnya.
Jadi sisi gliserol pada obat mampu berikatan dengan binding set berupa asam lemak. Sini yang terikat ini pada mana nih, atom C dan juga atom O. Ini komponen dalam struktur sel ya, mungkin sudah paham masing-masing. Di dalam inti sel ada sitoplasma, ada nukleus, ada membran sel, dan lain-lain. Nah, ini fungsi sel secara umum dapat dikoordinasikan melalui berbagai macam cara. Pertama yaitu melalui interaksi antara sitosol. Sitosol ini adalah komponen sel di dalam sitoplasma dengan sel-sel lain yang saling berdekatan. Kemudian yang kedua dengan molekul pembawa sinyal. Jadi fungsi sel ini dalam saling berkoordinasi bisa melalui interaksi antara sitosol dengan sel lain yang berdekatan maupun antara molekul pembawa sinyal. Nah, hubungan antara reseptor dengan ligan. Kita tahu bahwa ligan adalah suatu senyawa kimia, baik endogen dalam tubuh maupun eksogen dari luar tubuh yang dapat berikatan dengan reseptor yang spesifik. Nah, contoh senyawa endogen yang dapat berfungsi sebagai penghantar sinyal kimia, antara lain ada hormon, neurotransmitter, prostaglandin, dan sitokin. Ini adalah mekanisme terjadinya transduksi sinyal. Ini yang dimaksud dengan transduksi sinyal adalah penerjemahan pesan atau sinyal yang dibawa oleh ligan melalui reseptor dalam bentuk respon fisiologis. Jadi ligan ini kan membawa pesan ya. Nah, ketika ligan ini berikatan dengan reseptor, ada terjadi transduksi sinyal atau penerjemahan pesan. Jadi gambaran ikatannya adalah reseptor berikatan dengan ligan, terjadilah kompleks antara reseptor dengan ligan. Kompleks ini akan mengakibatkan transduksi sinyal sehingga muncullah yang dinamakan respon fisiologis. Ini gambar pada slide ini menjelaskan mengenai macam-macam site atau tempat atau posisi sel di mana terjadinya aksi obat. Ada yang terjadi pada sistem transport molekul. Ada yang terjadi pada reseptor ion channel. Nah, biasanya kalau ion channel ini banyak terdapat pada mekanisme kerja obat-obat hipertensi, obat-obatan jantung, itu yang terkait biasanya ikatannya dengan reseptor ion channel. Kemudian ada juga di bagian yang mempengaruhi kerja hormon di sebelah sini. Ini obat-obatan hormon nih, ada estrogen, ada progesteron, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang melalui reseptor pada saraf. Di sini saraf. Nah, ada juga yang langsung masuk menuju inti sel berikatan dengan DNA. Ini adalah gambaran ikatan antara reseptor dengan ligan sebagai pembawa pesan. Jadi, reseptor yang terdapat pada membran sel ketika dapat terikat dengan ligan yang spesifik, kemudian akan menyampaikan pesannya ke dalam sel. Setelah pesan disampaikan dan terjadi perubahan fisiologis, maka ligan pun dapat terlepas kembali. Jadi di sini prinsipnya adalah ligan ini atau obat yang kita buat harus mampu berikatan dengan reseptor target kita. Setelah dia menghantarkan sinyal sehingga muncullah efek fisiologis, maka ligan ini harus mampu terlepas keluar dari reseptornya kembali. Jadi jenis ikatannya reversible, bisa balik gitu ya. Jadi ini sinyal yang masuk di messenger, di pembawa pesan atau ligannya berikatan dengan reseptornya, keluarlah respon fisiologis. Kemudian keluar lagi si pembawa pesannya atau ligannya. Ini juga seperti itu gambarannya. Jadi messenger atau pembawa pesan atau ligan atau obat berikatan dengan reseptor, keluar pesannya dalam bentuk transduksi sinyal, muncul efek fisiologis, kemudian ligannya ini terlepas kembali. Ini penjelasan yang sebelumnya ya, jadi misalnya untuk, ini contohnya di ion channel reseptor, jadi ikatan antara reseptor dengan ligan itu mampu membuka atau menutup dari ion channel tersebut. Nah, ini ikatan antara obat dengan reseptor dapat berakibat
Pertama adalah penghambatan atau inhibisi, atau peningkatan atau stimulasi atau aktivasi dari kerja reseptor dalam tubuh. Jadi dua saja sebenarnya fungsinya, untuk menghambat atau justru meningkatkan kerja atau mengaktifasi. Nah, hasilnya tergantung dari karakter dari obat yang telah kita desain. Kita maunya dia fungsinya menghambat atau justru mengaktifasi. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat atau dibaca sendiri nanti. Nah, di slide ini menjelaskan macam-macam jenis reseptor. Ini mungkin kalian sudah familiar ya di farmakologi atau di interaksi obat atau di mata kuliah yang lain. Ini gambaran dari ion channel protein reseptor. Nah, ini contohnya tadi yang saya katakan, ligan ketika berikatan dengan reseptor ion channel, dia mampu membuka atau menutup. Nah, di sini gambarannya, ion channel dalam keadaan tertutup, setelah berikatan dengan ligan, maka dia mampu terbuka. Kalau sudah terbuka, berarti ada transfer elektron nanti terjadi di sana. Nah, ini biasanya digunakan untuk obat-obatan kardiovaskuler yang banyak. Ini mekanisme asetilkolin, ini di membran fosfolipid. Nah, ini di reseptor G protein. Nah, ini juga mekanisme kerja di reseptor G protein. Penjelasan mengenai G protein, saya langsung saja ya karena ini sudah di bagian farmakologi seharusnya. Ini juga ini jenis-jenis ikatan. Kalau tadi dijelaskan di awal antara ligan dengan reseptor, tapi juga sebenarnya bisa terjadi antara enzim dengan substrat. Jadi substratnya ini, enzimnya adalah tempat dia berikatan. Ada dua teori sebenarnya yang mendasari terjadinya ikatan antara enzim dengan substrat maupun ligan dengan reseptor. Pertama adalah teori lock and key. Jadi bentuknya itu sama persis. Bentuk enzim dengan bentuk substrat itu saling melengkapi gitu. Jadi kalau ini kurangnya bentuknya segitiga, sementara bentuk substratnya adalah segitiga, maka dia mampu langsung berikatan di situ karena bentuknya yang saling melengkapi. Nah, teori yang kedua adalah teori induced fit, di mana enzimnya itu sebenarnya bentuknya tidak sama atau tidak cocok dengan substrat yang akan mendudukinya. Namun, karena adanya keterkaitan ikatan, jadi ikatannya cocok, maka si enzim ini bisa berubah bentuk. Maka dinamakan induced fit. Jadi ketika berikatan, enzimnya akan menyesuaikan berubah bentuk menjadi seperti ini sehingga dia mampu berikatan dengan substrat. Nah, ini contoh dari teori induced fit pada asam pirufat. Jadi ini sebenarnya ada jarak yang cukup jauh ya antara substrat dengan enzim. Ini jadi untuk mendekatkan ikatan, untuk memperkuat kemampuan ikatan antara substrat dengan enzimnya, si enzim ini dia akan bergerak. Jadi istilahnya merubah bentuknya lah, akan bergerak sehingga jarak ikatan antara substrat dengan enzim semakin dekat sehingga dia mampu berikatan. Nah, ini contoh dari induced fit. Jadi tidak ajak atau tidak diam begitu saja, namun dia mampu bergerak sehingga berubahlah bentuk dari si enzim tersebut. Nah, kemudian ini di sini digambarkan jaraknya akan semakin dekat, kemudian dia mampu berikatan. Sini ion positif dari N akan berikatan dengan ion negatif dari O. Ikatan ionik ya. Nah, ada dua jenis ikatan yang dapat terjadi pada ligan dengan reseptor. Pertama adalah ikatan kovalen, yang kedua adalah ikatan non-kovalen. Setiap jenis ikatan tentu punya karakter masing-masing. Jadi kalau ikatan kovalen cenderung irreversibel, sedangkan ikatan non-kovalen adalah jenis-jenis ikatan yang reversibel atau dapat kembali. Kira-kira mana yang lebih baik digunakan sebagai obat? Di sini ikatan kovalen, pengertiannya mungkin sudah hafal ya. Jadi penggunaan secara bersama-sama dua elektron dari dua atom yang berbeda. Biasanya digunakan untuk mikroba atau untuk parasit. Nah, itu bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba atau parasit tersebut. Kalau digunakan untuk pasien di struktur biologinya,
maka kemungkinan bisa efeknya jangka panjang. Karena memang kan susah untuk terurai kembali ya. Nah, kalau seperti itu, maka terapinya biasanya sulit untuk dikontrol. Contohnya pada obat-obatan anti kanker atau sitostatik, nah itu jenis ikatannya adalah ikatan kovalen dengan DNA. Nah, bahayanya apa? Jelas bahaya karena memang efek yang jangka panjang maka bisa mengakibatkan keracunan di dalam tubuh atau meracuni organ-organ di dalam tubuh manusia. Karena kan memang seharusnya ketika efek yang diinginkan sudah tercapai, maka obat itu harus mampu terlepas kembali sehingga dibuang melalui saluran pembuangan gitu dalam tubuh. Nah, ketika obat-obat itu ikatannya terlalu kuat, maka dikhawatirkan terjadinya keracunan di dalam tubuh manusia. Nah, ini untuk senyawa ikatan kovalen, senyawa organofosfat berbahaya. Bisa mengakibatkan paralisis ya di sistem respiratori. Jadi ikatan kovalen pada obat ini bisa berfungsi sebagai senjata biologis gitu. Jadi memang tujuannya bukan tujuannya ya, memang efeknya itu bisa menjadi racun ketika digunakan. Makanya sini sampai disebutkan potentially biological weapon, karena memang bisa berfungsi sebagai senjata biologis ketika itu digunakan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Jadi sangat hati-hati dalam penggunaannya, makanya juga untuk obat-obatan anti kanker itu penggunaannya harus dalam kontrol yang strict gitu ya, harus dengan kontrol dokter yang ketat. Berbeda dengan obat-obatan dengan non-covalent bond atau ikatan non-covalent. Di sini sifatnya reversible dan biasanya digunakan untuk sebagian besar interaksi obat antara reseptor di tubuh manusia. Nah, ini contohnya ada ikatan ionik, ada ikatan dipol, ada ikatan hidrogen. Contoh-contoh dari interaksi non-kovalen. Dia ada interaksi elektrostatik, gitu ya, tadi ikatan ionik, ikatan antara ion positif dengan negatif antar dua molekul yang berbeda. Pengertiannya itu biasanya relatif lebih stabil dibandingkan jenis-jenis ikatan yang lain. Kemudian ada juga jenis ikatan dipol. Lalu ada ikatan van der Waals. Ini biasanya terjadi di obat-obat yang punya struktur hidrokarbon. Jadi yang punya molekul CH gitu ya, CH2, CH3, metil atau metana dan sebagainya. Nah, itu cenderung memiliki gaya van der Waals atau ikatan van der Waals. Nah, ini contohnya nih, ikatan van der Waals yang terjadi antara obat dengan binding site reseptornya. Jadi pada obatnya dia punya struktur hidrokarbon, C-nya ada 4. Nah, sementara di reseptornya pun di bagian binding site-nya dia punya struktur hidrokarbon. Nah, antar hidrokarbon ini karena saling berdekatan, maka akan muncul ikatan van der Waals atau gaya van der Waals. Ini yang banyak juga terjadi di interaksi antara obat dengan reseptor. Lalu ada juga yang dinamakan interaksi hidrofobik, berarti yang di bagian sisi yang non-polar. Ini contohnya, biasanya obat itu kan ada bagian sisi yang polar, ada juga bagian yang non-polarnya. Bagian polarnya di sebelah sini, nah biasanya di ujung sebelahnya ada bagian yang non-polar. Nah itu bisa berikatan dengan bagian sisi non-polar dari reseptornya tersebut. Ini sini contohkan misalkan senyawa benzen yang sifatnya memang non-polar, dia mampu berikatan dengan bagian non-polar pula pada binding site reseptor. Jadi induce fit ya, jadi mendekat kemudian mampu berikatan. Nah, selanjutnya ada dua macam istilah yang biasa muncul dalam mempelajari ikatan obat dengan reseptor, yaitu agonis dan antagonis. Agonis adalah suatu obat atau senyawa yang berikatan dengan reseptor, kemudian mengaktifkannya, serta menghasilkan respon farmakologi yang diinginkan. Bisa berupa kontraksi, relaksasi, sekresi atau pengeluaran, serta aktivasi enzim, atau macam-macam lagi.
Nah, sementara antagonis adalah suatu obat atau senyawa yang melemahkan efek agonis. Macamnya bisa macam-macam. Ada antagonis kompetitif, contohnya dia mengikat secara reversibel ke daerah reseptor yang sama dengan agonis, menempati lokasi yang sama dengan si agonis tadi, tanpa mengaktifkan mekanisme dari reseptor. Jadi gini, kalau agonis itu kan dia berikatan di tempat di binding site reseptor kemudian menghasilkan efek farmakologis. Kalau antagonis, untuk yang kompetitif, dia berikatan di tempat kerja yang sama dengan agonis, namun dia tidak mengaktifkan reseptor. Jadi tidak ada efek yang ditimbulkan. Nah, ini agonis ya. Ada juga yang dinamakan antagonis allosterik. Nah, kalau allosterik, dia berikatan di tempat lain yang tidak sama dengan agonis, tapi efeknya dia bisa menurunkan efek atau ikatan dari senyawa agonis. Gambarannya seperti ini. Jadi yang ini antara agonis dengan antagonis kompetitif. Yang namanya kompetitif berarti dia berkompetisi gitu. Kompetisinya berada di tempat atau binding site yang sama dengan reseptor. Nah, bagaimana cara mengalahkan antagonis kompetitif? Ya, tambahkan saja dosis atau konsentrasi dari agonisnya. Jadi agonis mampu berikatan dengan reseptor menghasilkan respon fisiologis. Antagonis kompetitif mampu berikatan dibanding zat yang sama dengan agonis sehingga memblok atau menutup efek dari reseptor tersebut. Nah, kalau yang allosterik, dia berbeda tempat ikatan. Jadi misalkan agonis ikatannya di sini nih. Yang antagonis allosterik dia di bawahnya misalkan atau di sampingnya. Tempatnya berbeda sehingga kalau efeknya adalah dia mampu melemahkan kerja atau ikatan antara agonis dengan reseptornya. Jadi ada perbedaan antara kompetitif dengan yang allosterik. Tergantung kita ingin target kerjanya kemana. Baik, sudah sampai di sini. Jadi ini review singkat mengenai macam-macam tempat kerja obat dalam tubuh, apa itu reseptor, macam-macam ligan, serta bagaimana mekanisme agonis maupun agonis dari reseptor dan ligannya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.